Ya. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channelku Suci Arianti. Dan ini adalah video tentang melahirkan di Swedia. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat videoku yang sebelumnya tentang aku hamil di Swedia dan gimana pengalamannya hamil di Swedia. Nah, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman melahirkannya, yang sebenarnya video ini dibuat 6 bulan setelah aku melahirkan. Sekarang anaknya udah umur 6 bulan, lagi main di bawah sini. Jadi kebetulan di hari HPL, menjelang HPL lebih tepatnya, itu aku belum ada tanda-tanda kontraksi dan tanda-tanda mau lahiran. Jadi sistemnya di sini, kalau misalnya kita masih belum ada tanda-tanda lahiran sampai HPL tiba, itu kita bakal disuruh bikin appointment untuk induksi. Jadi pas udah HPL minus 2 atau 3 hari, bidannya bikin appointment dengan rumah sakit, bikin janji dengan rumah sakit bahwa aku kemungkinan akan induksi di kapan, dan mereka masih mau nungguin sampai 41 minggu rekomendasinya, karena kalau lewat dari 42 minggu itu udah berbahaya sebenarnya buat ibu dan janin. Tapi kapan mau diinduksinya itu diserahkan seluruhnya kepada pasien. Nah, kondisiku waktu itu aku pilih untuk mau diinduksi kalau sampai 41 hari plus 3 belum keluar juga bayinya atau belum ada tanda-tanda kontraksi. Dan itu yang terjadi. Akhirnya aku masuk rumah sakit di 41 minggu plus 3 hari dengan baik-baik saja, aman, tidak ada tanda-tanda kontraksi, dengan tenang. Lalu kita dapat kamar. Ada 3 kali aku pindah kamar. Di kamar pertama itu kamar untuk perawatan sebelum melahirkan. Jelas. Sungguh usah bayar. Nah, pada saat itu dokternya mengecek sebenarnya kondisi janinnya udah seperti apa, apakah udah ada kepala bayi udah menyentuh pelvic atau belum, terus udah ada tanda-tanda bukan atau enggak. Dan ketika aku dicek, kebetulan belum ada tanda-tanda bukan sama sekali, dan kepala bayinya juga belum nempel ke pelvic. Jadi metode induksi yang bisa dilakuin saat itu adalah minum minum obat. Dan itu dosisnya 1 dosis per 2 jam. Maksimal bisa sampai 8 dosis. Dan kalau misalnya si obatnya juga belum ampuh, itu bisa dilakuin tindakan balon, memasukkan balon. Nah, saat itu akhirnya aku mulai dikasih obat tersebut dari jam 8 malam. Setiap 2 jam dosisnya dinaikin, ditambah. Terus juga sebelum dosisnya ditambah, itu selalu dicek sih kondisi bayi di dalam perut seperti apa. Selalu ada mesin yang ditempel, mesin CTG USG yang untuk ngecek. Sampai aku di dosis keempat, yang adalah 8 jam setelahnya, itu akhirnya udah mulai berasa tuh ada kontraksi. Terus di mesinnya juga udah mulai kelihatan sebenarnya dari dosis ketiga bahwa ada pergerakan kontraksi, yang aku sebenarnya itu kontraksi bukan ya. Ternyata di dosis keempat udah mulai berasa kontraksinya udah makin kuat. Dan saat itu langsung dicek sama bidannya apakah ada tanda-tanda bukan atau enggak. Dan benar saat itu juga air ketubannya pecah, dan aku udah bukaan 2 di dosis keempat. Nah, aku langsung diarahkan untuk ketemu dengan dokter di ruangan lain. Jadi di tengah-tengah kontraksi udah makin mulai berasa. Disuruh jalan kaki, didampingi sama suster sama suami juga, ke ruangan lain untuk dipasangin balon
metode balon untuk induksi selanjutnya. Tapi ketika sampai di ruangan tersebut ternyata aku sudah bukan 4. Sudah bukan 4. Jadi balonnya nggak jadi dimasukin karena udah bukan 4 dan balonnya pasti langsung jatuh gitu. Udah nggak ampuh lagi. Dan ya udah, akhirnya setelah bukan 4 balik ke kamar, udah dinikmatin aja tuh kontraksi datang dan pergi sambil suami juga standby. Kayaknya nggak begitu lama, beberapa jam setelah kontraksi datang dan pergi, kayaknya lama-lama mulai sakit banget, lama-lama mulai aduh udah nih, udah kayak udah mulai angkat tangan, udah taubatan nasuha. Terus akhirnya bilang sama suster, kayak suster pengen pakai epidural gitu. Terus susternya bilang oke, nggak apa-apa, kita siapin ya, tapi kita cek dulu udah bukaan berapa gitu. Aku udah kayak oke, epidural, bentar lagi. Ternyata pas dicek udah bukan 8. Dalam 2 jam mungkin, atau kurang dari 2 jam itu naik dari bukan 4 ke bukan 8. Batu. Jadi nggak bisa pakai epidural, bertahan sebentar lagi. Terus ya udah, nggak ada pain relief sama sekali dan bertahan didampingi sama suster, sama suami juga selama kontraksi. Mungkin sekitar nggak lama ya, 1 jam setelahnya mungkin pas dicek kayaknya makin sakit. Terus udah makin bilang sama suster kayak makin sakit. Pas dicek ternyata udah bukaan 10. Jadi dari bukaan 2 ke bukaan 10 tuh kira-kira 5 jam. 5 jam dari bukaan 2 ke bukaan 10. Terus ketika bukaan 10 udah terbuka, langsung susternya kontak ke tim melahirkan, tim suster yang lain untuk siap-siap melahirkan. Iya ingat ya. Terus saat itu prosesnya sedikit agak delay kayaknya karena kamar lahirannya disiapin dulu. Terus ada sempat sedikit kesalahan, salah mesin ada mesin yang agak rusak gitu, mesin CTG-nya atau mesin USG-nya. Jadi mereka harus ganti mesin. Tapi intinya aku pindah dari kamar rawat ke kamar lahir mungkin sekitar 10-15 menit gitu prosesnya untuk benar-benar sampai bisa ngedorong karena ada beberapa masalah teknis tersebut. Tapi di dalam ruangan bersalin, ruangan lahiran itu kira-kira ada 1, 2, 3. Ada 2 bidan dan 1 suster. 2 bidan yang benar-benar mendampingi dan maksudnya mengarahkan untuk lahirannya. 1 suster yang standby untuk bantu bidannya dan ada suami di samping. Kurang lebih proses lahirannya 2 jam. Dari pertama kali ngedorong sampai akhirnya bayinya keluar, itu full suami di samping. Ya, sabar banget sih bidannya dalam mengarahkan gitu dan mendampingi untuk dari ngedorong pertama kali sampai akhirnya lahir, meskipun kayaknya lumayan lama ya, 2 jam. Dan akhirnya alhamdulillah bayi kecil ini namanya Anya, lahirannya normal. Setelah lahir bayinya dibersihkan sedikit dan langsung ditaruh di aku, langsung skin to skin metodenya, langsung ditaruh di aku untuk bonding. Dan dari sejak lahir itu benar-benar bayinya nempel sama aku sampai pindahin ke kamar. Ayo, nggak ngantuk ya? Nggak mau ya? Iya, mau ikutan? Hap. Ya, aku mau ikutan. Halo. Iya, jadi dari lahir itu benar-benar dia nempel sama aku sih. Dari lahir dia nempel sama aku, tidur juga sama. Jadi nggak dipisahin gitu. Bener-bener kalau ada proses dicek atau dibersihinnya itu pun di kamar yang sama, tidur di kamar yang sama, dan sebanyak mungkin dianjurin untuk skin to skin sama mamanya dan skin to skin sama papanya. Dan abis lahiran selama dia nempel juga itu proses jahitan. Terus kita mungkin masih sekitar setengah jam setelah dia lahir masih di ruang lahir, ruang bersalin.
Dan mereka ngasih Fika, dikasih satu set Fika dengan bendera Swedia, dengan roti sandwichnya dan berbagai macam minuman untuk congratulation, untuk ngasih selamat gitu bahwa bayinya udah lahir. Itu tradisi Swedia banget sih. Hore. Dapat Vika. Tack så mycket. Lucu. Foto aja. Semua teman-temanku yang lahir di Swedia bilang ketika mereka habis lahiran mereka dapat satu set Vika tersebut yang happy, dapat congratulationnya berupa Vika. Dan sampai kamarnya ready, akhirnya aku, bayi dan suami, kita pindah ke kamar perawatan. Capek semuanya ya. Tapi itu kurang lebih pengalamanku lahiran dan alhamdulillahnya normal. Jadi prosesnya lancar. Satu hal yang aku ingat ketika lahiran itu, emang aku ingat pesan seseorang yang bilang kalau pain itu temporary. Jadi sakitnya sementara, yang penting fokus sama nafas. Dan dengan fokus sama nafas itu sih yang ngebantu buat ngatur irama ketika ngedorong, bertahan ketika dari bukaan 2 sampai bukaan 10 tanpa epidural. Itu semua dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga maksudnya aku fokus bener-bener ngatur nafas, bisa bertahan sakitnya sampai akhirnya bayi ini lahir. Dan ya puas sama pelayanannya di rumah sakit ketika proses lahiran dengan bidannya dan susternya. Ya, alhamdulillah. Kalau dari segi biaya gratis, dari proses semua proses melahirkannya, dari masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit gratis buat ibunya. Tidak ada biaya sepeser pun karena suamiku juga nginep di situ. Paling suami kena biaya 1 malam 110 krona. Kalau dirupiahin sekitar 170.000 ya per malam buat suami, dan dia dapat sarapan dan kasur sendiri. Bisa dilihat di sini. Suportif banget tim medisnya. Tentunya tiap orang yang lahiran di Swedia punya pengalaman yang beda-beda, dan teman-temanku lain juga punya pengalaman berbeda. Pengalamanku alhamdulillah lancar. Induksinya lancar, nggak menyakitkan sama sekali. Ya, pendampingan dari bukaan, kontraksi sampai lahiran juga lancar. Jadi bisa dibilang hampir sempurna prosesnya dan bantuannya. Dan kayaknya di next video aku bisa cerita tentang postpartum atau pasca melahirkan di Swedia juga. Waktu di rumah sakit aku tinggal di rumah sakit 2 malam setelah melahirkan untuk memastikan bahwa aku bisa belajar breastfeeding dengan baik. Aku bisa cerita itu di video selanjutnya tentang pasca melahirkan di Swedia. Terima kasih sudah menonton videoku sharing melahirkan di Swedia. Kalau ada pertanyaan dan mungkin kalau ada yang skip, bisa tulis di komen di bawah, atau tanya-tanya via Instagram juga boleh. Sekarang aku banyak share tentang membesarkan bayi, tentang bayi ini di Instagramku. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. See you on the next video. Kalau ada yang kelewat, kita bisa bahas di komen di bawah. Thank you. Halo, dadah. Oh, dadah.
Dadah.